كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. كن شريكا في الدعوة. Saudara-saudariku, coba kita renungkan bersama. Biarlah kita realistis. Kita bertanya pada diri masing-masing. Setelah 100 tahun, kira-kira kita berada di mana? Tepatnya tahun 2120. Kita ada di mana? Bisa dipastikan kita bersama keluarga semua akan berada di dalam tanah atau kubur. Inilah kenyataan dan prediksi yang pasti. Tidak ada yang dapat membantah hal ini. Yang menempati rumah-rumah kita adalah orang lain. Begitu pula semua aset yang kita suka menjadi milik orang lain. Mereka tak mengenal kita. Siapakah di antara kita yang mengingat ayah kakeknya misalnya? Tidak ada. Kalaupun ada, hanya tinggal nama. Ciri fisik, sifat, kaya, miskin, dan lain-lain tentu telah dilupakan orang dan hilang di telan zaman. Bila demikian, mengapa kita banyak berpikir tentang anggapan atau omongan orang terhadap kita? Kita pegang erat-erat perhiasan dunia dan kita gelisah demikian rupa tentang masa depan, bisnis kita, keluarga, dan lain-lain. Semua ini tidak ada faedah dan manfaatnya. Setelah 100 tahun, atau setelah beberapa tahun, beberapa bulan, atau bahkan pekan saja, di antara kita mungkin akan ada yang mati. Semua obsesi akan sirna tanpa tersisa. Keberadaan kita hanyalah serpihan dari umur alam semesta ini. Plus bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat tentunya, di surga atau neraka. Kita memohon kepada Allah surganya dan berlindung darinya dari neraka. Dunia dan seisinya akan dilipat dan digilas untuk digantikan sesudah kita oleh puluhan generasi. Setiap generasi akan menghabiskan jatah bagiannya dari hidup untuk kemudian menyerahkan tongkat estafet kehidupan pada generasi berikutnya, sebelum mereka mewujudkan seperempat dari cita dan mimpinya. Karena waktu yang singkat, maka jelaslah gambaran kadar dari hidup kita yang hakiki di dunia. Jauh lebih kecil dari apa yang kita bayangkan. Setelah 100 tahun di dalam tanah, dalam kegelapan yang pekat, kesunyian yang mencekam, kita akan tahu dan sadar bahwa dunia itu remeh. Ketamakan kita terhadapnya adalah kedunguan. Kita akan berhayal andai menghabiskan umur kita seluruhnya dalam hal-hal yang serius, bermanfaat untuk akhirat, berupa pengumpulan pahala, amal soleh, membantu sesama, dan berbuat baik pada mereka, khususnya menyeru mereka pada petunjuk atau hidayah. Ini adalah sebaik kebaikan yang diberikan kita pada sesama dengan menjadikan diri kita sebagai sebab atau jalan hidayah. Karena ini akan menjadi bekal mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala nantinya. Oleh karena itu, selama ada sisa hidup maka hendaklah kita sadar dan berubah ke arah yang lebih baik. Menurut hemat saya, hal yang paling agung dalam bertakarub kepada Allah dan berbuat baik pada diri sendiri, juga demi mengangkat derajat kita di surga kelak, adalah berdakwah di jalan Allah. Bayangkan, bila Allah berikan pada kita taufiknya, lalu melalui perantara diri kita satu orang saja masuk Islam, maka amalan orang itu dan turun-temurunnya sampai hari kiamat akan dicatat dalam lembaran-lembaran kebaikan kita.
Kalau kita hitung-hitung dengan hitungan kasar, dari satu orang tadi setelah 300 tahun nantinya, tentu jumlahnya akan berlipat-lipat, di mana kita punya saham dalam kebaikan ratusan atau bahkan ribuan orang yang merupakan anak cucu orang yang pertama masuk Islam melalui diri kita. Sebaliknya, berapa kerugian kita kalau orang tadi tidak masuk Islam? Tentu kita akan rugi dengan kerugian yang besar berdasarkan rekaan angka tadi yang bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Adakah kerugian yang lebih parah daripada kerugian ini? Saya menantang para pedagang, para investor, atau mereka yang ahli hitung untuk memberikan argumen pada diri saya atau membujuk, kalau bisa, untuk menunjukkan adakah kerugian lain yang lebih besar dari kerugian semacam ini. Tentu tidak ada rugi yang lebih telak daripada kerugian ini. كن شريكا في الدعوة كن عطاء للإسلام فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام ندعو بالإرشاد نأسا قد أتونا مسلمين رافعين الكف دوما ساجدين طائعين ندعو بالإرشاد نأسا قد أتونا مسلمين رافعين الكف دوما ساجدين